kita sebagai petani juga punya tolak ukur dalam usaha kita. Dan itu saya lakukan, saya berani. Walaupun pertama kali saya buat, saya berani melakukan itu. Saya berani bersaing dengan pengepul-pengepul besar di sini. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah. Gitu. Yang terjadi harga stabil tadi kan, iya. Itu untuk bertahan gitu. Dan sampai sekarang harga tetap stabil. Yang diuntungkan siapa? Petani. Saat ini. Ini bagaimana untuk ketersediaan di bulan Ramadan dan apa kendalanya kira-kira? Ya kalau untuk sebelumnya gini, selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Jadi kalau misalkan kita bicara lele untuk saat ini yang ada di tempat saya ini memang lagi kosong, karena memang barang kita memang lagi memang kemarin memang sedikit ugal-ugalan pengambilan, kita nggak bisa nahan. Ya udah di bulan puasa ini ya kosong, jadi kita ya kayak gini lah, tinggal beberapa kolam aja. Berapa aja berarti ya. Bisa dikatakan untuk bulan puasa dari kolam ini kita kosong karena udah habis kemarin diborong kan. Banyak konsumen yang datang itu yang dibilang katanya penjualan susah, nyatanya kita diserbu nggak bisa kita ini. Yang kemarin niatnya nahan untuk sampai lebaran ya kan, sampai puasa kita tahan. Tapi ya alhamdulillah sebelum puasa udah habis, ini masih mulai proses pembibitan lagi, mungkin masukkan bibit lagi. Ya setelah prepare ini kita bakal melakukan pembenihan kembali, masih sedikit prosesnya, masih sedikit panjang. Cuman ya semua itu tergantung caranya. Kalau dibilang sulit itu enggak, cuman semua itu tergantung caranya bos. Maksudnya gini, hari ini kita melakukan kerjasama dengan orang, walaupun barang kita nggak ada yang di sini, tapi kita melakukan proses kerjasama dengan petani-petani yang lain. Jadi untuk apa ya, bahwasanya untuk langganan ataupun konsumen yang memang secara kebutuhan mereka sangat butuh ya selalu ada, karena memang kita sudah melakukan proses kerjasama ke mereka. Jadi walaupun untuk di sini kolam ini kosong tersediaan, tapi kita masih ada bermitra dengan petani lele lain. Jadi untuk pelanggan kami masih alhamdulillah teratasi. Kita bisa minta untuk mitra lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan itu biasa kita lakukan. Biasanya kalau yang pelanggan lain atau mitra lain itu kosong, kita yang nyetok gantian. Jadi untuk hal yang dikatakan sulit penjualan itu aslinya sudah terbantahkan. Sangat terbantahkan. Jadi untuk hal-hal ini yang selanjutnya mungkin untuk kita lihat lah, ini banyak kolam masih kita kosongkan untuk proses persiapan ya untuk masuk benih baru ya. Itu butuh waktu lah untuk beberapa saat. Jadi untuk media penjualan selama ini lah, kenapa kok bisa terjadi itu kan? Banyak orang mengatakan susah penjualan, tapi kok untuk kolam ini kok luar biasa gitu kan? Sebenarnya namanya kita berbisnis tentu ada strategi khusus lah gitu. Maksudnya strategi ya itu yang umum digunakan. Tentu kayak saya pribadi itu meyakini bahwasanya apa yang dibutuhkan oleh orang itu pasti bakal laku gitu. Jadi saya itu percaya dengan ilmu seperti itu. Makanya saya melakukan proses pengenalan diri ke orang-orang, proses pengenalan diri kepada peternak-peternak lain begitu kan. Kita mencoba membantu dan kita dicoba untuk dibantu begitu. Itu. Jadi semakin besar relasinya, tentu semakin besar untuk objek penjualan yang akan kita keluarkan. Bukan berarti ketika memang ini di kolam ini kerja sendiri, itu enggak. Tentu banyak hal yang kita lakukan, namanya kita berbisnis, otomatis kita memang harus relasi itu menjadi satu pokok utama penting. Kalau kenapa kok lele-lele khusus yang di sini, peternak yang lain khususnya belum berhasil ya, bukan tidak berhasil, belum berhasil penjualan. Ya tadi karena mereka merasa bahwasanya individu mereka sudah cukup untuk memenuhi pasar dengan harga-harga contohnya yang mereka sepakatin gitu. Tapi kalau kita melakukan kerjasama seperti ini pun insya Allah kita tidak akan putus barang kok. Itu Atas putus barang satu ya kan, satu pun nggak ada yang dirugikan ya kan. Nggak ada. Malah kalau kita jalan selama ini, kita bermitra bareng-bareng, malah dapat keuntungan semua, dampaknya malah besar. Karena apa? Nggak ada pelanggan yang lari,
semua kebutuhan terpenuhi, nggak ada pasar-pasar yang kosong. Jadi itu salah satunya. Berarti untuk media sosial untuk apa? Tetap bermain. Kita tetap bermain walaupun ya hanya sekedar story ataupun yang lain bersama grup-grup yang ada di WhatsApp gitu kan. Kita tetap ke situ. Tapi ya gini sih, maksudku namanya kita itu bergejolak di apa ya di ruang lingkup bisnis, tentu segala hal sudah kita lakukan. Tentu walaupun yang satu kurang ini kurang etis kalau kita melakukan ini, kurang fight nih sebenarnya dalam segi pasar, tetapi terkadang ada dampak baiknya gitu. Makanya kita lakukan terus menerus sampai hari ini. Online, kerjasama dan sebagaimana itu kita lakukan terus. Bahkan kalau Mak itu, mak yang hobi online tuh masuk nggak juga? masuk, mereka malah masuk seperti catering, seperti apa, bahkan ada juga beberapa orang yang kita lihat itu ketika mereka berani membuka ruang usaha di sini, seperti tadi contohnya yang biasa mereka menjadi ibu rumah tangga ini menjadi catering dan sebagaimana itu berarti kita sangat membantu di mitra-mitra yang lain gitu. Dan ternyata begini, ketika memang daya saing itu memang menjadi satu kalau kita katakan begini, daya saing punya kita itu cukup untuk memenuhi pasar sebenarnya. Kita itu tidak harus bersaing dengan yang lain, itu tidak harus, karena barang kita itu belum memadai. Jadi nggak usah takut barang kita nggak laku, nggak itu. Tapi bagaimana caranya kita kerjasama dengan A dengan B begitu, dengan mitra A dengan mitra B, dengan si A dengan si B. Untuk apa? Untuk memenuhi langganan, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada dulu itu. Jangan sampai barang dari luar yang keambil kemari gitu. Jadi nggak usah takut bersaing, nggak usah takut apa. Bahkan harga pun sudah kita sepakati. Malah kalau kita bermitra bareng-bareng malah jatuhnya nggak persaingan, malah hidup suasana sama-sama untung ya kan. Sama-sama untung. Bukan karena ibaratnya kayak punya saya ini habis gitu kan. Ibaratnya nanti kita tinggal nyari gitu di mana ini ada kemitraan ataupun kita anggap bahwasanya rekan bisnis kita yang memang benar-benar sudah siap panen. Nah, kita ke situ. Jadi ketika memang nanti semua ke situ, Pak dia habis maka ke tempat yang lain begitu. Ya begitu putarannya begitu aja. Tapi kayak gini contohnya kayak penebaran bibit harus karena kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan yang lain, maka di pertengahan puasa sampai di dekat-dekat lebaran punyaku baru mau bibit, karena yang lainnya sudah mulai ada pembesaran. Jadi ketika nanti kita bibit, mereka bibit gitu kan, tentu ketika panen sedikit cukup besar ya kita jadi kan disitulah nanti kita kekurangan barangnya malah di situ. Jadi kalau kita secara bergilir seperti ini maka bisa dikatakan kebutuhan pasar malah sangat cukup nggak bakalan langka juga ya kan. Nah. Padahal kalau dihitung-hitung kemarin ini udah di setel ini ya untuk kebutuhan bulan Ramadan ya kan, sampai Lebaran. Kolam ini udah setel ini bahasa kasarnya, ini cukup nih stok. Tapi kenyataannya rupanya pasar ini di luar prediksi. Ya karena mungkin kemarin kan sedikit gelombang bisnis kita anggap bahwasannya kayak orang pesta begitu banyak orang pesta. Hajatan itu ya begitu banyak, dan yang lainnya itu seperti kalau kita anggap tuh kayak gini nama puasa punggahan dan sebagaimana gitu. Jadi kita itu memang tidak memperhitungkan di situ, dan di sini harga kemarin kan termasuk harga ayam ya, termasuk ayam berdaging tuh, ayam potong tuh termasuk mahal. Jadi yang seharusnya memang sudah kita targetkan sampai di pertengahan puasa hampir lebaran nanti barang kita baru habis dengan posisi kiloan yang sudah kita okekan lah, masih dalam arti sesuai standarnya, malah ya enggak bisa gitu, karena memang kebutuhan pasar memang sangat mendesak. Jadi ketika kita ngambil, sedangkan yang harus dihabiskan di poin A dulu gitu. Makanya kemarin itu ya kayak ginilah di puasa ini termasuk sudah hampir 4 petani lele habis total. Jadi kita memang habis total karena memang ketika punya kita habis kita ngambil dari sana. Ya mau nggak mau sana harus jual karena untuk memenuhi kebutuhan dulu gitu. Satu pun ini termasuk kan? Satu tercipta satu itu? Peluang ataupun ide baru, karena biasanya orang pesta itu kan ayam potong. Iya. Karena ini di luar prediksi nih, karena biasanya orang pesta itu untuk tonjokan, untuk apanya itu, untuk acara itu ayam potong ataupun yang lain. Ini baru kali ini lah, karena mungkin nampak lele banyak bisa dipakai, dan harga ayam pun kebetulan kemarin melonjak ya. Jadi makanya
prediksi kawan-kawan ini kemarin untuk sampai stok puasa lebaran tuh ambles, di luar prediksi, lebih cepat habis karena terjadi satu algoritma baru, orang pesta pakai lele baru ini. Ya, karena kalau orang pesta, kalau orang pesta itu bukan hanya di hari ini sih maksudnya, cuman dia memang sebelum ini memang cuman orang pesta itu kebanyakan untuk hidangan, cuman Ya, semakin kemari Untuk tonjokan tonton juga kan. gitu. Nah, makanya apa namanya, jadi satu Alhamdulillah lah. algoritma baru ya. Biasanya Iya. orang pesta kan lelenya Iya, ayam. untuk di hidangan. Nah. Sekarang nggak masuk ke tonjokan. Tambah lagi bulan puasa menjelang punggahan. Ini belum lagi nih untuk yang usaha-usaha, kemungkinan bakal tercipta usaha baru nih. Iya. Entah nugget lele atau apa dari ibu-ibu rumah tangga, kan kita nggak tahu nih. Setelah lele ini banyak di sini, orang tahu dari mana beli lele gampang, harganya berapa. Ya, selama ini harga di pasaran tuh kita banyak ini kawan-kawan yang kena ini. Untuk petani lele pasti rugi karena sama pengepul katanya dibantai harganya kan. Untuk di sini kita buka aja lah ibaratnya, standarnya berapa kan, paling rendah berapa, rata-rata berapa kan. Kalau untuk harga lele itu tempat kita relatif, maksudnya di setiap daerah itu pasti berbeda gitu kan, tergantung kebutuhan pakan dan tergantung kebutuhan harga pakannya. Kalau misalkan di tempat kita ini, dengan saya yang sudah menjalani itu, kalau untuk harga itu kita memang gini, kalau untuk poinnya tentu kita bedakan sih, mana yang untuk langganan perorangan, mana yang untuk usaha musiman. Maksud usaha musiman tuh gini, seperti pesta dan lain-lain gitu, seperti orang yang beli kiloan mungkin seperti itu beda-beda. Tetapi kalau misalkan lele itu, kalau kita sudah bisa menjual di angka 20.000 lebih ya udah oke lah itu gitu. Tapi kalau untuk di sini kayak beberapa pusingan ini kan rata-rata di angka paling rendah 20, Paling rendah 20, dan paling 27 kan, bahkan sampai di pengepul nih ke kita langsung nih ngambil paling rendah 20, dan rata-rata kita buat aja di 25. Kalau di 27 kemarin di saat muncak aja itu kan. Jadi ini kenapa banyak yang komen juga kan, yang untung pengepulnya bukan petaninya, karena kebanyakan di saat panen petani ini di harga 17-18 per kilo. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah sini belum terjadi. Minimal tuh paling murah 20.000 itu kalau lelenya itu nggak sesuai standar lah bahasanya. Karena Ukurannya nggak sesuai lah bisa dibilang kan. karena gini, ketika memang ada yang berbicara, contohnya berbicaranya tentu pengepul yang tentu pengepul yang untung pasti, karena mereka memang berbisnis untuk untung begitu. Tapi bukan berarti petani juga tidak ada untungnya gitu. Makanya itulah kenapa kerjasama si pengepul, adanya petani, adanya ini, dengan adanya negosiasi harga yang dimana biar sama-sama diuntungkan. Makanya kayak di teman-teman yang di YouTube contohnya begitu. Ini saya jawab secara personal, bahwasanya kita itu suka mengklaim sesuatu bahwa yang dimana klaiman tersebut itu tidak sesuai. Kita contohnya ketika hari ini kita pengepul yang datang ke tempat kita contoh ke peternak lele, pengepul yang datang ke tempat kita itu dengan menekan harga. Begitu juga terkadang kita nggak bisa negosiasi harga, kita jual ini lele kita dan kita rugi. Dan itu belum pernah dilakukan di sini gitu. Jadi jangan bilang ketika peternak, kan suatu hal yang sangat bodoh gitu ketika hari ini mungkin banyak nih petani-petani lele yang tahu bahwasanya pakan itu lebih dari 80% untuk pakan dari segi modal keseluruhan begitu. Jadi ketika usaha ini tentu pengepul aja yang untung, kita petani nggak untung, nggak kita teruskan nih kita apakan, tentu kan kita yang bodoh nih, karena keuntungan karena kerugian besar ada di kita gitu. Tapi itu sebenarnya tidak benar. Kalau kita manajemen air dengan benar, kita mampu mengatur segala sesuatunya, insya Allah. Ibaratnya di sini pun termasuk pasarnya tinggi. Satu pun yang selama ini itulah tadi yang kita dapat dari sini kan. Selama ini mungkin petani nerima aja harga dari tengkulak kan itu kan. Kalau di sini kan enggak, karena kita tahu kualitas lele kita, modal kita berapa untuk pakan. Situlah terjadi negosiasi. Kalau cocok ambil, kalau kira enggak silahkan, karena kita pun punya pasar sendiri. Jadi dengan begitu pengepul lele pun tidak ada ketergantungan sama kita, karena kita punya pangsa sendiri yang langganan sendiri, pengepul pun ada kita kasih sendiri. Jadi kalau orang itu mau di bawah kita, ya itulah di situ gunanya kita petani, tahu 80%
pakan ya, bisa dibilang pakan 80%. Situlah kita penentuan harga. Jadi jangan ikut-ikut harga pengepul lah, kita coba. Karena jujur dari situ di pasaran nggak dipungkir yang menentukan harga pun pengepulnya kan. Iya. Harga eceran kan gitu kan bisa dibilang. Nggak, di sini kalau harga eceran standarnya itu rata-rata ya 27 28 harga eceran. Makanya kalau dari petani kita diambil 18.000 nggak masuk akal, terlalu ngeri kali pengepul. Makanya dari situ kita terjadi kalau mau minimal 20 untuk yang standar lele nggak bagus ya bos bilang. Ukuran acak lah. Kalau ukuran bagus lele sehat ya 24, Iya. 25 kalau mau ambil, kalau enggak kita sebar sendiri ke pelanggan yang lain. Ya itu kan tergantung pada diri kita juga. Jangan beranggapan bahwasanya ketika hari ini lele ini ada yang gagal karena ini gitu, bukan berarti yang lainnya pun gagal, enggak. Makanya di tempat kita ini kita pastikan ketika memang mereka melakukan kerjasama di tempat kita, masih kerjasama untuk sistem penjualannya aja ya, kerjasama untuk sistem penjualannya aja, insya Allah ya masih untung kalau untuk hari ini, karena semakin hari semakin ada aja yang buat begitu. Berarti kan termasuk bisnis yang menjanjikan nih sebenarnya gitu. Ya emang menjanjikan karena ya selama ini dari sinilah kita pelajari langsung. Stigma negatif itu udah terbantah dari yang untung pengepul lele, tiba panen jualnya susah. Nyatanya setelah kita riset sambil berjalan, malah kebutuhan kita untuk memenuhi aja yang kesulitan. Kita udah bermitra sama kawan-kawan masih sulit untuk memenuhi pasar kan, masih ya kayak ini lah masih kosong apa. Ini udah dibantu dari luar daerah. Ternyata kan potensinya besar. Kalau untuk harga kita bisa langsung sama pengepul lah negosiasi. Intinya jangan pernah diserahkan harga sepenuhnya sama pengepul. Iya, benar itu. Karena petani yang ngerti untuk modal kan itu kan. Jadi untuk dari segi marketing apa, dan untuk kawan-kawan untuk usaha pun termasuk usaha yang menjanjikan ini di kampung bisa dibilang. Di setiap kalangan tentu sangat apa, maksudku begini, ya benar yang Bos bilang itu, tidak semua itu harus diserahkan ke pengepul, karena kita sebagai petani juga punya tolak ukur dalam usaha kita, dan itu saya lakukan. Saya berani, walaupun pertama kali saya buat, saya berani melakukan itu. Saya berani bersaing dengan pengepul besar di sini. Itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah. Yang terjadi harga stabil aja kan, gitu kan. Itu untuk bertahan gitu. Dan sampai sekarang harga tetap stabil. Yang diuntungkan siapa? Petani. Saat ini. Ya kayak kawan-kawan yang lain pun jadi sama-sama menguntungkan. Gitu. Kalau dia mau datang langsung, mau di eceran pun masih untung karena ikut eceran tertinggi kan. Makanya karena kita ini termasuk gimana ya? Kolam ini berdiri dengan banyak stigma negatif yang kita dipaksa untuk membuktikan, karena yang kita bawa pemikiran anak muda ini kadang di luar batas, selalu menerobos yang kebanyakan di apa ini nggak mungkin, ternyata ya setelah dengan ilmu anak muda ini yang nggak ada terbatas, alhamdulillah semua terbantah. Jadi untuk kebertahanan, keberlanjutan kedepannya kayaknya ini bisa terlalu berkembang, bahkan masih ada rencana lagi untuk pembesaran. Insya Allah. Dan itu masih kita lakukan dengan perhitungan khusus. Kita mau pakai sistem yang gimana, karena hari ini juga bukan 1-2 orang yang datang untuk membuat kolam begitu kan. Ya tentu kita sebagai petani itu memberikan support yang penuh gitu. Dan bagaimana caranya dengan kita melakukan kerjasama dengan mereka diuntungkan, kita diuntungkan. Jadi kan tujuan dari pembuatan kolam ini, pemuda ini kan anak-anak muda ini udah tercapai kan. Salah satu paradigma masyarakat penjualan susah. Kita selalu setiap panen pasti harga ditekan pengepul. Satu lagi kan tujuan utama kita, kenapa semua ini kita tabrak, kita buktikan. Itulah gunanya anak muda ya kan, gak ada batasan. Dengan ini juga harapannya banyak anak muda yang bisa berdikari di usaha-usaha seperti ini. Usaha lele, moda, domba apa silakan, kita pun bisa berdiskusi bareng kan gitu kan. Jadi di sini kita nggak menggurui ya bos, kita nggak menggurui, kita hanya berbagi ilmu, dan tujuan kita ya seperti tadi, yang penting pelajari dulu, usahanya kita kerjakan, di lapangan kita hajar bareng-bareng, insya Allah semuanya berhasil kan itu. Kalau untuk di tempat kita ini
jangan pernah ragu, apalagi anak-anak khusus anak muda ini kan tahan banting tahan banting lah. kan begitu sih. Jangan pernah ngomong oh sebelum dilakukan kita harus A, sebelum dilakukan kita berpikirnya ke B gitu ya, nggak akan jadi. Yang susah itu emang M ini yang susah. Usaha M, malesnya ini yang susah dibuang. Padahal usaha ini berarti katanya nggak ganggu usaha kerjaan pokok sih, yang biasa manen apa itu nggak ganggu, yang ke kantor nggak ganggu, dia pagi siang atau sore nggak ganggu deh. Cuma kalau udah males Ya nggak ada obatnya, nggak ada obat semua gitu kan. Mungkin itulah salah satu bagaimana kita bertahan untuk pemenuhan pasar marketing kita ya kan, dan bagaimana tujuan awal kita membangun kolam itu tadi salah satunya, salah satu titik, salah satu yang bisa kita bagikan. Kalau mau lebih lanjut misalkan di komen aja nanti apa yang pengen diketahui lebih lanjut, ataupun bisa langsung main ataupun hubungi ke nomor-nomor yang ada di situ. Mungkin sekian aja bos dari kita. Nanti silakan komen aja kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan, ataupun ya silakan kasih masukan ke kami pun nggak masalah, malah kami senang. Mungkin sekian aja dari kami, dari Bos Hendra. Salam Pengepul Lele 08. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.